Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan rotasi dalam ruang 3 dimensi, khususnya rotasi di sekitar sumbu X. Inti dari rotasi di sekitar sumbu X adalah sumbu X-nya itu tetap diam, sedangkan bidang Y dan Z-nya itu yang berputar. Di sini kita mendapatkan rumus untuk matriks rotasi sekitar sumbu X itu adalah sebesar sudut theta, yaitu theta min sin theta cos. Komponen X tetap diam. Di sini komponen X menentukan nilai 1 karena komponen X-nya itu tetap diam. Sedangkan yang Y sama Z-nya itu yang bergerak atau yang berubah. Di sini langsung ke contoh soalnya, yaitu putar vektor 2, 3, 4 sebesar 180 derajat. Di sekitar sumbu X. Di sini kita bisa langsung persamaannya, yaitu A dikali X. Kita masukkan nilai A nya, yaitu theta min sin theta 0 sin theta cos theta dikalikan dengan X nya, yaitu 2, 3, 4. Kita dapat mengkalikan A dengan X, yaitu X nya vektor 2, 3, 4 ini, dengan sudut theta nya itu 180. Di sini cos 180 dan sin 180 semuanya diubah jadi 180. Kita ketahui cos 180 itu adalah min 1 dan sin 180 adalah 0.
Jika divisualisasikan hasil rotasinya itu, yang awalnya itu dia sumbu X-nya adalah 2, 3, 4, yaitu di sini dia berputar sebesar 180 derajat dengan YZ-nya itu berubah menjadi minus sekitar sini. Kesimpulannya, untuk rotasi di sekitar sumbu X hanya mempengaruhi komponen Y dan Z. Matriks rotasi ortogonal dengan determinan 1. Pada contoh 2, 3, 4, vektor 2,3,4 menjadi 2, min 3, min 4 setelah dirotasi setelah dirotasi 180 derajat. Oke, di sini saya akan menjelaskan transformasi dalam 3 dimensi dengan matriks yang mempresentasikan rotasi di sekitar sumbu Y. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu rotasi itu apa sih? Rotasi adalah perputaran titik atau objek terhadap suatu sumbu dengan sumbu tertentu. Nah, kali ini kita akan menjelaskan matriks 3 dimensi. Nah, di 3 dimensi ini berarti ada 3 sumbu, yaitu ada X, Y, dan Z. Nah, kemudian saya mempunyai matriks rumusnya, yaitu ini, rotasi Y theta sama dengan matriks cos theta sin theta 0 min sin theta 0 cos theta. Nah, keterangannya dari sini, theta ini adalah sudut rotasi. Nah, di mana nantinya akan kita masukkan ke dalam jika kita mengerjakan soal itu sudutnya kita akan masukkan ke dalam situ. Nah, contohnya itu dalam kasus rotasinya itu rotasi 90 derajat. Berarti kalau misalnya rotasinya 90 derajat, tinggal kita masukkan untuk theta ini kita ubah menjadi 90 derajat. Jadi N Y 90 derajat sama dengan cos 90 derajat 0 sin 90 derajat 0 1 0 min sin 90 derajat 0 cos 90 derajat. Nah, habis itu kita akan mengerjakannya. Dan ini menjadi cos 90 derajat itu bernilai 0 dari 0 dan sin 90 derajat itu bernilai 1. 0 0 1 0 min 1 0 dari 0. Kemudian kita akan memasukkan menggunakan titik awal. Nah, saya di sini menggunakan titik awalnya itu titik awal P sama dengan titik awal P bernilai 1, 2, 3. Nah, kita akan masukkan ke sini dan kemudian kita akan kali sesuai ketentuan dari matriks itu adalah dalam perkaliannya itu baris kali kolom. Nah, kita masukkan 1, 2, 3. Nah, ini kita bakal dapat hasilnya kalau kita akan kalikan baris kali kolom. Nah, karena di sini rata-rata 0, jadi kita bisa pindahkan terhadap ini rotasi 90 derajat di sumbu Y-nya itu, di mana Y-nya itu nanti bakalan tetap dan X-nya itu akan berpindah ke belakang dan menjadi negatif, sedangkan Z-nya berpindah ke depan menjadi positif. Dan hasilnya seperti ini.
2, min 1. Nah, kemudian kesimpulannya kalau kita aplikasikan ke tiga dimensi ini menjadi P yang titik awalnya tadi 1, 2, 3 dirotasikan 90 derajat sesuai segitiga siku-siku. Jadinya berarti P 3, 2, min 1. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang refleksi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu refleksi? Refleksi itu artinya pencerminan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang refleksi di bidang XY. Oke, saya akan menggambarkan dulu grafiknya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita punya refleksi di bidang X ya, artinya bidang X-nya diam, artinya 0. Nah, saya akan menggambarkan bidang ini adalah bidang XY. Nah, ketika teman-teman bayangkan ini adalah ini bidang XY. Kalau misalnya kita refleksi di bidang ada bidang X-nya, berarti refleksinya kemana? Refleksinya menuju ke arah ke sisi-nya. Artinya yang di sini yang bersifat yang berubah itu di sini hanya z-nya. Nah, kalau misalnya x ini positif tetap 0, berarti z-nya menjadi minus. Nah, kalau ini kita tuliskan di persamaan menjadi plus kalau dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya nilai A itu sama dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 min 1. Nah, di sini adalah matriks A-nya. Nah, coba kalau misalnya kita aplikasikan terhadap soal. Nah, misal saya punya di sini X sama dengan 2, 3, 5. Nah, kira-kira berapa sih? Berapa hasil dari refleksi matriks X ini? Nah, kita coba aja. Berarti A kali X. Nah, langsung kita masukkan sama matriks yang udah kita peroleh dari persamaan tadi. Dikalikan dengan 2, 3, 5. Maka ini bisa diperoleh karena di sini yang berubah adalah si z-nya. Maka di sini kan ini kita bersama yang x, y sama z. Berarti di sini kita bisa peroleh ini minus doang. Kita ganti ke minus 2, 3, min 5. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjelaskan refleksi 3 dimensi terhadap sumbu Y, Z. Refleksi terhadap sumbu Y, Z dalam bidang kartesius 3 dimensi. Hanya merubah sumbu X menjadi min X. Sumbu X menjadi min X. Contohnya di diagram kartesius 3 dimensi ini.
kita memiliki sumbu X di bidang ini, dan memiliki titik sebagai contoh titik 2, 3, 5, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Misal X2 terdapat pada titik ini, maka perubahan yang terjadi pada X hanya terdapat pada bidang X ini ketika dicerminkan terhadap sumbu YZ, maka titik ini hanya akan berubah tempat ini, hanya akan berubah ke sebelahnya karena dikalikan oleh dimensi X. Dalam contoh soal ini matriks X, maka dapat disimpulkan matriks dari diagram tersebut, matriks A-nya dengan 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan matriks X kita masukkan ke persamaan rumusnya X aksen sama dengan A dikali matriks X. X aksen dengan min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikalikan 2, 3, 5. X aksen dengan 2, min 2, 3, 5. Dalam titik koordinat X aksen bisa disimpulkan secara matematis sama dengan min 2, 3, 5. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi 3 dimensi pada sumbu XZ. Jadi bidang XZ itu bisa kita ibaratkan seperti lantai pada suatu ruangan. Nah, refleksi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa refleksi itu adalah pencerminan. Misal kita berdiri di sini, maka hasil refleksinya bisa kita ibaratkan ada di bawah lantai ini, di dalam tanah. Nah, misalkan saya punya koordinat kartesius 3 dimensi X, Y, dan juga Z. XZ itu adalah bidang ini. Seperti lantai. Kalau Y itu bidangnya dari atas ke bawah, Z itu kanan ke kiri, dan X itu kanan ke kiri, dan Z itu ke dalam, ke dalaman. Misal kita punya titik, sebuah titik di sini, dan kita akan pantulkan atau refleksikan terhadap bidang X, Z, maka hasil refleksinya itu berada di bawah bidang ini. Nah, secara matriks untuk refleksi ini bisa kita tuliskan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, kita ambil contoh soal. Misalkan saya punya titik 2, 3, 5, sama ya seperti tadi. Tentukan hasil refleksi 3 dimensi pada sumbu XZ. Refleksi pada sumbu XZ. Ini titik X. Nah, hasil refleksinya itu adalah matriks A dikali titik Z. X aksesnya sama dengan matriks A dikali X. Matriks A-nya 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1 dikalikan 2, 3, 5. Maka hasilnya 1 kali 2, 2 ditambah 0 kali 3, 0 ditambah 6 kali 5, 0 hasilnya adalah 2. 0 dikali 2, 0, min 1 kali 3, min 3 ditambah 0 kali 5
hasilnya 0, hasilnya min 3. 0 kali 2, 0 ditambah 0 kali 3, 0 ditambah 1 kali 5 hasilnya. Kita bandingkan X aksen ini dengan X yang awal tadi. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu pada angka 3. Kalau X yang di awal tadi 3 biasa, X aksennya menjadi minus 3. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau kita memiliki suatu titik X, yaitu A, B, dan juga C, maka hasil referensi 3 dimensi pada sumbu X adalah A minus B dan juga C. Sekian, terima kasih.